Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan sharing gimana cara kita untuk membuat sekam bakar. Jadi bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tulisan subscribe-nya dan ikuti video ini sampai akhir. Bagi kalian yang sudah terlanjur membeli sekam mentah, bisa ikuti tutorial kami dalam membuat sekam bakar ala skala rumahan. Nah, bagi kalian yang punya cara lain, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Dan ikuti video ini sampai akhir. Untuk alat bahan yang digunakan, ada sekam mentah, ada minyak goreng, ada benang yang cukup tebal, korek api. Untuk alatnya, kita ada alat bantunya, centong kita gunakan, dan juga ini bisa digunakan alat yang dari besi. Kita pakai yang sudah bekas, ini sudah tidak terpakai lagi. Pertama, kita siapkan dulu untuk apinya. Jadi untuk sumber apinya kita gunakan benang yang dilumuri dengan minyak goreng seperti ini. Siap untuk dihidupkan. Nah, kalau kalian membeli sekam bakar, mungkin harganya akan lebih tinggi daripada sekam mentah. Jadi bisa pakai alternatif ini di rumah kalau memang hanya memerlukan sekam bakar yang sedikit-sedikit saja untuk menghemat budget. Setelah api hidup, kita tunggu ya untuk pelan-pelan nanti biar apinya ini dipertahankan agar tetap hidup. Dan sedikit demi sedikit pindahkan agar sekam yang di sisi-sisi ini bisa terbakar. Tapi jangan sampai gosong dan jangan sampai menjadi abu. Karena yang kita harapkan ini adalah sekam bakar. Untuk proses pembakaran ini kita memerlukan 3 hal atau 3 komponen. Yang pertama ada bahan bakar. Kita memakai bahan bakarnya ini minyak goreng dan juga benang. Dan yang kedua itu kita sudah ada api, jadi ada bahan bakar bisa untuk menghidupkan api. Dan yang ketiga adalah oksigen. Jadi dalam proses pembakaran ini agar api tetap hidup harus ada oksigen. Nah, makanya kita tidak tutup dengan tutup dari panci ini. Nah, biasanya untuk proses pembuatan ini, satu mangkok ini biasanya kita menghabiskan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Tergantung apinya ya teman-teman. Kadang itu kita itu nggak sabar nih buat ngaduk-ngaduk ini, ternyata nanti apinya mati sendiri. Nah, buat hidupin apinya itu dah nanti yang lama, yang buat prosesnya lebih lama. Nah, yang kami buat ini untuk skala rumahan ya teman-teman. Kalau untuk produksinya secara besar-besaran, pasti tidak menggunakan cara seperti ini. Dan mungkin hasilnya juga lebih bagus dari apa yang kita lakukan saat ini. Tapi ini bisa jadi satu alternatif bagi kalian yang pengen punya sekam bakar, tapi sudah terlanjur untuk membeli sekam mentah. Bisa ikuti cara yang kita lakukan ini. Bagi kalian yang sudah pernah buat sekam bakar, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, gimana cara kalian dan alat apa aja yang kalian gunakan. Jadi kita bisa sharing, saling sharing. Nanti gimana biar kita tahu juga gimana cara kalian buat sekam bakar. Siapa tahu kita juga mau coba. Kalian udah tahu kan, kita sudah tayang videonya hari Rabu dan Sabtu. Jadi jangan lupa dipasang loncengnya ya, biar kalian dapat notifikasi dari kita dan
video-video kita bisa menjadi referensi bagi kalian yang bertani di rumah aja. Nah, ini sekam bakarnya sudah hampir penuh, jadi kita tunggu saja dulu sambil diaduk-adukkan agar pembakarannya merata ya. Cukup hanya 1 kali saja kami hari ini membuat. Nanti biasanya kami itu membuatnya 3 minggu sekali sebagai cadangan, ataupun mungkin nanti ditambahkan ke media tanah untuk sebagai media tanam. Nah, ini dia tadi sekam yang sudah kami bakar. Hasilnya sudah seperti ini. Karena wadahnya kecil, jadi kalau kalian mau buat lebih banyak, prosesnya harus diulang-ulang lagi. Untuk penggunaan sekam bakar ataupun sekam mentah itu sama-sama memiliki manfaat yang sama ya teman-teman. Nah, antara lain itu manfaatnya menjaga kelembaban tanah, menjaga tekstur tanah agar tetap gembur, dan juga merangsang pertumbuhan bakteri yang dapat menguntungkan tanaman. Tetapi kalau misalnya sekam mentah itu masih bersifat belum steril, mungkin saja ada penyakit ataupun jamur yang masih ikut di dalamnya, dan jika digunakan sebagai campuran media tanam, kemungkinan nanti bisa merugikan tanaman tersebut. Dan untuk sekam bakar itu sendiri, karena sudah melalui proses pembakaran, jadi relatif lebih aman digunakan daripada sekam mentah. Nah, menjaga kelembaban tanah, ini bukan berarti kalian jika hanya menggunakan tanah sebagai media tanam, bisa terus-menerus menyiram tanaman itu agar tanah mengandung air yang banyak. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi penggunaan sekam bakar itu sendiri membantu menjaga kelembaban tanah karena memiliki sifat porositas yang tinggi. Itu artinya sekam tersebut mampu mengalirkan air dan oksigen di dalam tanah sehingga tanah tetap terjaga kelembabannya dan membantu pertumbuhan tanaman. Menjaga kondisi tanah tetap gembur. Ini artinya sama dengan poin pertama tadi, karena sekam bakar itu memiliki sifat porositas yang tinggi. Jadi aliran air dan oksigennya terjaga sehingga tanah tidak akan keras dan juga kering. Dan yang terakhir itu memacu pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman. Sekam bakar ini memiliki pori-pori yang sangat banyak, jadi mikroorganisme dapat tumbuh di dalamnya dan dapat membantu proses penguraian bahan organik menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Tetapi dengan 3 hal tadi bukan berarti kita tidak memerlukan nutrisi tambahan lainnya. Jika kalian punya air sisa sipon, bisa ditambahkan secara berkala ataupun bisa menambahkan nutrisi-nutrisi lainnya. Sekian dulu video sharing hari ini ya. Bagi kalian yang punya pengalaman atau pertanyaan seputar tema ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tulisan subscribe di pojok dan ikuti video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.